Pergerakan IHSG hari ini bikin senyum lebar. IHSG ditutup di zona hijau dan sedikit mengalami penguatan, yakni di 0,24%. Namun pada perdagangan Kamis 2 Mei 2024 kemarin, IHSG alami kebakaran, ambruk lebih dari 1%. Dana asing berhamburan keluar, kira-kira apa yang menjadi biang keladinya? Selengkapnya akan kita bahas dalam The Fed tahan suku bunga, investor asing tarik dana. Ya, hingga akhir perdagangan IHSG ambruk 1,61% ke posisi 7.117,42. IHSG bahkan sempat ambruk lebih dari hingga 2%, lebih dan juga menyentuh level psikologis 7.000. Hampir seluruh sektor menjadi penekan IHSG di akhir perdagangan dan hanya sektor kesehatan dan industri yang menghijau kemarin, yakni masing-masing 0,12% dan 0,11%. Lantas, saham apa sajakah yang menjadi pemberat IHSG utamanya di perdagangan kemarin? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, berikut adalah beberapa saham perbankan raksasa yang terpantau menjadi pemberat atau laggard IHSG pada hari akhir perdagangan kemarin, yakni Kamis 2 Mei 2024. Nah, untuk kita lihat, begitu inilah saham-saham perbankan raksasa dan juga saham pelat merah begitu ya, Telkom, di mana untuk BMRI sendiri ini menjadi pemberat yang paling dalam, ada di 15,9 index point. Kemudian selanjutnya ini ada BBRI yang juga cukup memberatkan gitu di 20,9 indeks poin, lalu ada BBNI di 15,1 indeks poin, lalu ada BBCA di 17,1 indeks poin, dan yang terakhir ini ada di Telkom Indonesia Tbk yakni di 5,9 indeks poin. Namun inilah data per Kamis 2 Mei 2024. Nah, meski pada Kamis 2 Mei kemarin IHSG kebakaran, namun apinya terlihat sudah cukup bisa dijinakkan nih. Terbukti dari beberapa saham perbankan raksasa yang mulai menghijau pada Jumat 3 Mei hari ini. Nah, kita akan lihat pergerakan saham dari Bank Plat Merah dan juga TLKM pada hari ini, di mana untuk BMRI sendiri atau Bank Mandiri, BMRI terlihat justru masih kebakaran. Ini ada di terkoreksi di level 2,7% atau berada di level 6.150 per lembar saham atau minus 175 indeks poin. Sementara untuk BBRI juga masih kebakaran, ini kebakaran tipis sih di 0,21% terkoreksinya atau berarti di level 4.750 per lembar saham atau minus 10 poin. Kemudian untuk saham BBCA sendiri, kita lihat sudah tidak lagi kebakaran, justru ikut yang menopang IHSG pada hari ini begitu. Dia naik atau terapresiasi 3,14% atau berada di level 9.850 per lembar saham, naik 300 poin. Kemudian sama halnya dengan BBNI yang terpantau masih di level 4.830 atau stagnan. Dan juga untuk Telkom sendiri juga naik atau terapresiasi 1,28%, berada di level 3.160 per lembar saham. Nah, kemudian apakah penyebab IHSG ambruk ada kaitannya dengan investor asing yang kabur dari pasar saham RI? Kita akan cek pada slide berikutnya. Ya, sudah sebulan investor asing masih memilih untuk kabur dari pasar keuangan Indonesia hingga mencatat net sell pada hari pertama perdagangan di Mei. Bisa jadi investor asing memegang prinsip sell in May and go away. Hal ini karena pada perdagangan Kamis 2 Mei, investor asing terpantau jual bersih saham RI mencapai 2,60 triliun rupiah di seluruh pasar. Rinciannya di pasar reguler, net sell asing ini adalah sebesar 2,51 triliun rupiah. Sedangkan untuk di pasar tunai dan pasar nego sendiri tercatat net sell asing ada di 90,75 miliar rupiah. Nah, sepanjang April hingga awal Mei, hanya 2 kali asing mencatat net buy, yakni pada tanggal 24 dan juga 30 April 2024. Selebihnya adalah net sell dan total dana asing yang keluar menembus 21,65 triliun rupiah. Net sell yang terjadi pada awal Mei ini terbilang sangat besar dan menjadi aksi jual paling dalam pada 2 pekan terakhir. Jika kita menilik pada konstituennya, asing cenderung melego saham perbankan besar, dan dalam sehari PT Bank Mandiri Tbk ini atau BMRI ini menjadi saham yang paling banyak dijual asing mencapai 1,2 triliun rupiah.
Dan hal ini juga sejalan dengan gerak harga saham yang kemarin terkoreksi cukup dalam, bahkan nyaris turun lebih dari 10%, menguji koreksi dan di posisi terendahnya yakni di Rp6.050 per saham. Kemudian yang kedua ada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI dan juga PT Bank Negara Indonesia Tbk BBNI yang banyak juga dijual asing, di mana masing-masing ini mencapai Rp942,2 miliar dan juga Rp202,9 miliar ini sampai dengan Kamis 2 Mei 2024 kemarin. Nah, lantas apa penyebabnya? Kita akan bahas dalam slide berikutnya. Ya, tekanan jual terhadap perusahaan berkapitalisasi besar di RI termasuk merananya IHSG hingga ambruk lebih dari 1% disinyalir karena merespon keputusan Bank Sentral AS Federal Reserve atau The Fed yang kembali menahan suku bunga pada semalam atau Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Suku bunga The Fed bertahan di level tinggi yaitu 5,25 sampai dengan 5,50% untuk keenam kalinya secara beruntun, di mana mulanya The Fed dalam rapat Federal Open Market Committee atau FOMC ini menggerakkan suku bunga sebesar 525 basis points sejak Maret 2022 hingga Juli 2023. The Fed kemudian menahan suku bunga di level 5,25 sampai dengan 5,50% pada September, November, Desember 2023, Januari 2024, Maret 2024, dan bulan ini yakni Mei 2024. Di sisi lain, The Fed menegaskan tidak akan ada kenaikan suku bunga pada tahun ini. Namun mereka juga mengatakan belum ada kemajuan berarti dalam penurunan inflasi sehingga akan menunggu lebih banyak data pendukung sebelum memangkas suku bunga acuan. Presiden Direktur PT Panin Asset Management Ridwan Soteja mengatakan keluarnya dana asing dari pasar emerging termasuk Indonesia tidak lepas dari efek belum ada tanda-tanda penurunan suku bunga acuan The Fed. Di masa ini, investor cenderung melarikan dolar ke US Treasury yang dinilai lebih aman dan menguntungkan dengan imbal hasil yang lebih menarik. Ridwan masih melihat potensi berlanjutnya net sell asing. Mengingat belum ada sinyal kuat dari pemangkasan suku bunga The Fed dan kondisi ini pun juga membuat investor wait and see terhadap kinerja emiten pasar saham yang juga terkait dengan arah kebijakan Bank Sentral. Ya pemirsa, tekanan jual asing tinggi akan membawa risiko outflow terhadap pasar keuangan RI. Hal ini bisa membuat IHSG rupiah pasar obligasi terkoreksi. Kita harapkan The Fed dapat segera memangkas suku bunganya agar pasar keuangan tanah air kembali bergairah.